Minum dulu ya, sambil nyocu dikit lah. Bingung, DNA cepet dihabisin, kenapa Fahrenheit cuman HS sama kerucuk-kerucuk aja? Itu yang aku nggak tahu teman-teman. Kita itu kadang-kadang bisa merasakan, tapi kalau mau nuduh itu nggak berani, karena nanti takut kena undang-undang ITE teman-teman. Tapi ya ini perkiraan ya. Fahrenheit itu dibaliknya itu ada yang berpangkat tinggi lah, nggak tahu apa itu, saya tidak tahu dan tidak menyebut nama dan tidak berani. Bapepti ternyata mafianya, ya begitulah teman-teman. Hack Domino Island itu kan judi online. We live in reality, everything is money. Setuju. Bang, kalau Okta FX itu aman nggak? Sebenarnya sih ya aman-aman aja sih. Kalau sebesar kayak Okta FX itu kan nggak mungkin juga dia kabur. Future Binance bagaimana? Ya nggak apa-apa, kalau Binance itu aman-aman aja sih teman-teman. Paling nggak amannya Anda kalah, itu aja kan. Anda MC, itu agak amannya sih begitu. Net 89 apa kabar? Baik-baik saja. Toko kripto ya itu kan exchanger ya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Binary tidak ada yang legal teman-teman. Habis liquid om, apanya yang habis liquid? Pernah dapat teror nggak ngomongin kejujuran? Adalah, tapi ya masih under apa ya, masih wajar lah. Bahas DNA Pro dong om di YouTube, ntar deh, tunggu teman-teman. Saya memang sengaja tidak membahas DNA Pro dulu teman-teman. Kenapa? Saya tidak mau meninterupsi dari penyidikan, jadi biarkan polisi yang bekerja teman-teman. Polisi sekarang lagi bekerja penyidikan, saya tidak mau intervensi juga. Nah, biar seperti itu. Kurang tidur ya kok, kurang duit yang pasti kurang duit. Gak, ini cuma panas di sini, panas teman-teman. ATG kabur. Cara cepat kaya bagaimana? Haruskah jadi afiliator? Ya jadi aja. Bahas Stock Fusion om, itu kan barang kuno, MLM kuno. Stock Fusion itu masih hidup ya. Produknya sudah nggak pakai itu teman-teman. Itu produk jadul Stock Fusion itu ya. Jiwasraya bagaimana? Aku kurang paham urusan Jiwasraya. Karena itu kan asuransi. Tanggapan Jokowi 3 periode kan orangnya nggak mau lah, nggak perlu anu. Pialang mereka sama nggak kayak afiliator? Maksudnya bagaimana itu ya? Edricom kenapa? Paytrend no comment lah, beda server no comment lah. Saya butuh 1 triliun. Nah, Fahrenheit itu lucu teman-teman. Fahrenheit itu lucu. Hendry Susanto itu ini berdasarkan BAP ya. Hendry Susanto menjelaskan bahwa dia bukan ownernya, dia hanya yang dipasang di depan. Kemudian yang lucunya adalah apa? Akte perusahaannya itu menarik teman-teman. Komisarisnya itu tukang bakmi teman-teman. Yang namanya dicatut begitu aja. Dan yang menarik lagi adalah apa ya? Yang disita itu cuma 44 miliar. Sedang kerugiannya ada berapa itu? 5 triliun. Itu menarik itu teman-teman.
Salam nyangkut, oke. Broker FX recommended apa om yang bisa depo minim? Aku kurang tahu teman-teman ya. Artinya nama penipuan sudah ada sejak pertama kali, setuju. Fahrenheit itu memang didesain untuk nipu. Pawang CC yang di YouTube iya. Kalau Koperasi Indosuria bagaimana? Waduh itu, jadi gini teman-teman. Realita di lapangan ya. Realita di lapangannya teman-teman ya. Para pelaku-pelaku investasi bodong ini adalah orang-orang yang pegang uang ratusan miliar bahkan triliun teman-teman. Artinya dia bisa membeli siapapun yang bisa dibeli teman-teman ya. Pejabat siapapun yang mau dibeli dia akan beli. Nah, kenapa sampai fenomena robot trading ini bermasalah? Ini karena kan memang pejabat-pejabat itu kan diduga dibeli. Karena memang menyangkut biaya politik di tahun 2024 teman-teman. Jadi ini kan kayak ya lu garukin punggung gua garukin punggung lu gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa ini terjadi? Karena bancakan rame-rame teman-teman. Bukan sekedar pelaku, banyak oknum-oknum yang menikmatin, malah oknum pejabat, oknum polisi, oknum regulator, oknum ya saya ngomong ya teman-teman ya. Mereka menikmatin teman-teman. Kenapa? Karena kalau mereka tegas dari awal, dari tahun 2019 ataupun 2020, mereka pasti sudah pasti sudah ditutup teman-teman, karena itu semua fiktif. Brokernya itu fiktif. Jadi kan Anda kan bilang bahwa oh itu kan di tradingkan, nggak ada teman-teman ditradingkan teman-teman. Semua itu tipu-tipu karena dia pakai meta manager, dia bikin trader jadi dia tuh bisa menciptakan akun sendiri, chart sendiri teman-teman. Ya chartnya kelihatan, tapi ya hasilnya bisa diotak-atik dia sendiri. Lu mau kamu mau profit tiap hari ya bisa, wong cuman brokernya dia sendiri. Nah, Uclick bagaimana kok? Uclick saya no comment, tapi Uclick itu adalah sebenarnya adalah sistem pertama kali Charles Ponzi itu bikin skema Ponzi itu model kayak Uclick itu. Kenapa punishment robot trading tidak semasif binary option? Ya itu tadi. Karena pelaku robot trading itu adalah seseorang yang seperti kayak Pablo Escobar di dalam dunia finansial. Mereka bisa membeli siapapun. Jadi sebenarnya sekarang nih ya kayak contoh kan saya berperang ini kan sebenarnya kan kayak saya berperang lawan Pablo Escobar. Cuman bedanya kalau Pablo Escobar tuh produknya adalah narkoba ya teman-teman. Tapi kalau yang robot-robot trading itu kan produknya forex. Wow susah teman-teman. Mereka itu semua sudah dibeli. Bahkan sampai sekarang pun berdasarkan informasi saya yang ada di dalam ya, mereka masih sang gagah sombong. Siapapun bisa dibeli. Mereka masih pede teman-teman. Jadi saya itu sekarang jadi gini. Kenapa saya tahu kayak gini? Karena jadi gini, saya bisa memastikan kayak contoh orang-orang di Bapepti itu terbagi dua. Ada yang memang bersih, ada yang baik, ada yang oknum. Di polisi juga terbagi dua teman-teman. Ada yang bersih, ada yang oknum. Di DPR, dimanapun di regulator itu seperti itu. Nah, kenapa saya tahu seperti itu? Karena yang bersih-bersih, yang baik-baik itu selalu curhat sama saya teman-teman. Ya, mereka berkeluh kesah, Pak saya ini mau gerak gimana? Ya kan, saya itu kagum lihat Pak Roy Sakti ngomong bisa enak ceplos-ceplos, saya ini susah Pak. Karena apa? Karena institusi kadang-kadang yang bermain itu ya atasannya. Nah kemudian kan dia nggak bisa teriak gitu loh. Akhirnya kan itulah kenapa saya banyak dapat supply informasi-informasi yang up to date ya dari mereka inilah, dari orang-orang baik yang berada di kepolisian, dari orang-orang baik yang ada di Bapepti, orang-orang baik yang ada di DPR. Teman-teman, kita harus percaya di Indonesia itu masih banyak orang baik teman-teman. Ya, di Indonesia itu masih banyak orang baik. Cuman yang bangsat-bangsat ini juga banyak teman-teman. Pak, jadi uang kami dikelaskan gitu aja pendosa. Ya gimana ya? Ya gimana? Pak, melenceng dikit mau tanya, kartu dikit aja kemarin tawarin BNI. Tapi ragu, nggak usah lah.
BNI nanti aja deh. Om, Borobudur itu juga aplikasi yang scamnya tinggi teman-teman, hati-hati ya. Borobudur itu juga itu kayak Yakul, seperti Yakul aplikasi ya. ATG bedanya kok lama Om? Ya karena itu kan juga ponzi juga teman-teman. ATG ini kalau tidak ada halangan 1-2 minggu ini dia akan nasibnya kayak DNA Pro ATG ya. Cuman di pihak ATG sendiri berdasarkan informasi yang masuk, mereka juga masih berusaha melakukan lobby tingkat tinggi dengan membawa uang sekepok ya. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Kabarnya Pak Yukensu sekarang bagaimana Pak? Ya nggak tahu saya. Yang pasti ya dia pasti mencari jalan keluar bagaimana dia bisa keluar dari masalah ini. Karena kan kalau bisa dilihat ya di antara semua robot trading yang tinggal tersisa ATG aja itu ya. Nah. Tat video saya kurang tahu, tat video teman-teman. Siapa hayo yang diuntungkan dengan kasus robot trading ini? Semua diuntungkan teman-teman. Ya semua diuntungkan ya. Karena ini saya ngomong ini bancaan berjamaah teman-teman. Bancaan berjamaah. Kenapa? Karena ini kan melibatkan semua lapisan masyarakat ya teman-teman. Ini duit tuh kan kalau di DNA itu sekitar 20 triliun ya. Itu duit semua loh teman-teman ya, bukan godong. Nah pasti regulator ya pasti ada yang terima ya kan, karena kalau nggak terima nggak mungkin bisa sebesar itu. Oknum lah saya ngomong ya. Nah makanya hari ini kepala Bapepti itu kena ya. Ya kena itu ya mungkin itu doanya ibu-ibu netizen yang teraniaya gara-gara minyak goreng itu ya teman-teman. Sebenarnya kan kagak nyambung Pak urusan minyak goreng ke robot trading itu kok berurusan, karena apa? Satu, teman-teman mereka itu diawasin oleh Bapepti ya kan, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka. Kok biar gak ketipu investasi abal-abal bagaimana, apapun covernya ya browsing lah teman-teman. Jangan percaya dengan apa katanya, selalu Anda browsing di internet. Nah saya kasih tips ya buat teman-teman semua ya. Pak tapi saya browsing di internet tuh ada yang ngomong baik, ada yang ngomong buruk ya Pak. Nah gini teman-teman, ini ya teman-teman ya, kalau kamu lihat browsing di internet ya 90% materinya berbilang baik, maka itu oke lah ya kan, aman lah. Tapi kalau kamu browsing di internet kemudian terjadi perdebatan ya 50-50, 50% menentang, 50% pro, maka hindari teman-teman. Yes, udah kayak gitu aja deh. Kenapa? Yang pro itu bukan masalah baik, itu pelaku kejahatan yang melek algoritma. Mereka membuat konten-konten yang pro dengan produknya dia. Tapi di satu sisi masyarakat yang paham ini ya kita edukasinya juga kita harus melawan itu loh teman-teman. Prudensial kenapa Pak? Prudensial itu asuransi teman-teman. Cuman ada namanya pruden berjangka, beda lagi ya teman-teman ya. Jadi di kasus Fahrenheit kemarin itu ya, kasus Fahrenheit itu kemudian ada support dari pruden berjangka. Jadi namanya bukan prudensial, pruden berjangka. Itu salah satu broker lokal dan itu sudah menjadi buron teman-teman. Bosnya itu AW namanya. Itu lari ke Las Vegas. Nah, kalau prudensial saya kurang paham karena itu kan basicnya di asuransi. Tahu pejabat kuat di antara ATG kok? Ya tahu aja, cuman kan tidak bisa disebut di sini teman-teman. Kita ini sebagai netizen, kita itu tahu ya kan, saya tahu lah permainan robot trading di belakangnya rusuhnya kayak apa, yang terima duit siapa saja itu sebetulnya saya tahu. Cuman kan kalau saya ngomong kan mereka kalau ada yang tanya Pak buktinya apa, lah itu yang saya bingung, saya nggak bisa membuktikan kok. Tapi saya tahu teman-teman ya, lebih baik saya diam, karena kalau saya tahu kemudian disuruh buktikan nggak bisa kan jatuhnya fitnah teman-teman ya. Cuman ya saya cuma bisa memberikan kiasan-kiasan aja ya.
Ya seperti contoh kayak kasus yang hari ini, kepala Bapepti kena kasus minyak goreng, ya terkenal lah itu orang sudah teman-teman, ya mereka udah tahu lah ya. Karena sama, itu kan masalah regulasi, ya kan, oknum, tebang pilih, ya kan. Mereka bilang memang robot trading itu ilegal, tapi nggak ditindak, cuman ditutup website. Nanti kalau ke masyarakat pertanggungjawabannya kan, oh websitenya sudah kita tutup gitu loh, kan websitenya kita tutup, kita ini nggak bisa. Padahal di belakangnya ya ada udang dibayar rempeyek teman-teman ya. Wong sampai setor nominal berapa bulanannya juga saya tahu kok teman-teman ya. Cuman kan nggak bisa, kalau kita kan cuman mengetahui tapi tidak bisa membuktikan. Nah, seperti itu ya. Coba ditanya, lihat aja regulator itu, ya regulator itu. Anda cari sendiri deh, ya kan. Kalau ditanya merek A, B, C, dia nggak berani jawab. Di situlah. Itu kadang-kadang berarti ada udang di balik bakwan, teman-teman. ATG saya kurang tahu ya, saya ATG kurang tahu. Ciri-ciri kalau aplikasi mau scam biasanya memberikan ini apa, ngasih bonus double, biasanya begitu. Regulatornya masuk angin juga. Ya hari ini bukti berkata seperti itu. Jadi yang paling bersih siapa kok? Yang paling bersih baik clean, itu yang paling bersih teman-teman. Yang paling bersih adalah polisi tidur, itu paling bersih ya. Nah, polisi tidur itu paling bersih teman-teman. Halo Nes, lu lagi nge-live ah? Paytrend bagaimana? Saya tidak tahu. Saya kalau udah urusan agama-agama itu mohon maaf teman-teman ya, nggak enak lah, beda server soalnya Pak. Kita ini pemakan babi gitu loh. Uang yang hilang dari robot trading bisa kembali. Sebenarnya bisa tapi jalannya panjang ya teman-teman. GK Invest saya kurang tahu teman-teman. Uklik itu ya produknya Net 89 lah. Ya pasti kalau bilang ponzi lah. Cuman karena kadang-kadang begini loh teman-teman, kadang-kadang itu loh, Anda itu kadang-kadang kalau dikasih investasi yang legal, returnnya kecil, males. Mau dapatnya yang besar ya, high risk nggak return, atau memang Anda petualangan ponzi ya kan, seorang petualang ponzi tahu ini ponzi ya. Nah, kalau Anda seorang petualang ponzi ya, artinya Anda tahu ini ponzi dan mau dicoba, Uklik itu oke lah untuk 3-4 bulan itu masih bisa Uklik. Kalau Anda seorang petualang ponzi ya, dia kan masih baru jalan. Tapi Anda harus tahu bahwa ini ponzi, teman-teman ya. Saya itu sebenarnya tidak anti yang namanya ponzi. Yang saya anti adalah pembodohan. Anda menganggap investasi bodoh skema ponzi itu Anda anggap itu kayak berkah beneran, itu yang bahaya. Tapi kalau Anda tahu itu ponzi dan Anda mau main, ya terserah karepmu lah. Ya, Anda mau main high domino, teman-teman, tahu itu judi, ya sudah gitu loh. Tapi kalau Anda bilang high domino adalah jalan menuju kekayaan, kata siapa? Kata guru saya, bahwa menjadi kaya bisa main kakek Zeus. Wah, itu berarti kan ada pembodohan di situ. Tapi kalau Anda tahu judi, Anda main boleh, kecanduan ya Pak, enak ya Pak, ya sudah.
menang bikin penasaran, ya kan? Menang ketagihan, kalah bikin penasaran. Ponsi-ponsian khusus wong sugih sing duite nganggur, Pak. Nek wong gak sugih cilik-cilik mainnya judi slot ya, teman-teman ya. Begitu saudara-saudara. Sekarang itu judi slot tuh aku rasa kok bebas ya, teman-teman ya. Wildred kenapa? Saya nggak tahu tuh. Paman saya pingsan, diteraki kakek sus langsung bangun. Waduh. Ya. Setoran judi slot kenceng. Nah. Minum apa? Soju teman-teman, cum-curum. Millennium Prime scam kapan? Sudah scam. Slot itu apanya lot saham? Waduh. Aplikasi Bibit itu oke, tapi aplikasi yang beneran ya. Berarti itu kan reksadana kalau nggak salah ya teman-teman ya. ATG nggak tumbang-tumbang, nunggu waktu teman-teman. MetaTrader itu ya, kalau Anda tanya MetaTrader bagaimana, kelihatannya Anda jangan berinvestasi deh. Kalau Anda tidak tahu MetaTrader itu apa ya kan. Wildred baru scam hari ini bang, banyak korbannya. Oke. Ponzi yang akan datang berkedok apa lagi? Ya pasti seputar dunia kripto, NFT. Ya itu kayak begitulah, koin-koinan. Forex robot mungkin udah, tapi nanti akan ada robot baru lagi teman-teman. Orang tuh kadang-kadang lebih suka ditipu daripada kasih benaran. Binance baik-baik aja, Binance. Token itu bisa jadi ditipu bikin ketagihan kok. Iya memang di mana-mana itu memang kan, kalau pria baik-baik itu membosankan, pria fuckboy itu bikin ketagihan. Nah, itulah kenapa cewek kan semua pria sama, tapi dia lebih suka ditipu gitu loh. Teman saya sudah depo 50 tapi nggak bisa WD, ya begitulah. Forex bisa diinvest tinggal tidur. Matilan bos. Om Rudi Oyo itu gimana? Ngumpet? Nggak tahu gimana kabarnya itu. Kok yang baru jadi tersangka, apa pendapatnya? Yang mana? Banyak loh bos. Wagyu Kenso di mana? Di Jakarta kalau nggak salah. Kenapa Pak Roy nggak rekom kartu BNI? Gini, saya bukan tidak rekom kartu BNI, tapi saya tidak rekom kartu BNI kalau di awal-awal, teman-teman. Kamu baru punya itu jangan BNI. Kenapa? BNI itu paling susah naik limit. Kamu tuh punya BNI kalau nanti sudah punya referensi kartu yang besar, baru kamu cari BNI. Karena kalau kamu dari awal BNI 5 juta, alamat tuh kartumu 5 juta terus umur hidup itu. Karena BNI itu paling susah naik limit, tapi dia itu setiap 6 bulan sekali ngasih kartu baru, teman-teman. Invest apa yang real paling untung saat ini kok? Ya invest di ilmu lah, teman-teman. Halo Arvin Konfesial. Emas paling aman, ya emas paling aman teman-teman. Gimana kabarnya? Daripada kita mikirin robot trading, kita mikirin gimana. Ini sebenarnya ada masalah yang lebih parah daripada robot trading bos. Kerupuk harganya naik 100% bos. Biasa 1000 jadi 2000 ya. Itu saya ngomong lebih parah itu ya. Kenaikannya 100%, nggak tanggung-tanggung loh teman-teman ya. Itu yang jadi masalah kita teman-teman ya. Keropok itu dari 1000 jadi 2000 loh. Yang bos 1500 kayak paling 5003 gitu loh. Kok naiknya dari 1000 jadi 2000 gitu loh. Ini gara-gara Bapepti nih keropok ini ya kan.
Habis ini semua naik ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, tahun ini kita ini lebih miskin 50% teman-teman ya. Tahun ini kita itu lebih miskin 50%. Kenapa? Harga bahan baku naik semua. Kerupuk itu yang biasanya kita beli kerupuk 1.000 jadi 2.000 teman-teman. Betul kan? Artinya kan kalau kita punya uang 100.000, kita bisa beli 100 kerupuk, sekarang jadi 50. Artinya kan kita ini sekarang itu sebenarnya kan lebih miskin 50%. Tahu nggak harga apa yang nggak naik-naik teman-teman? Yang nggak naik-naik adalah harga micet. Coba deh ya, lu booking micet dari tahun dulu ya, 10 tahun yang lalu sampai hari ini, paling harganya naiknya nggak sampai 10-20% teman-teman ya. Tapi harga kerupuk dari 1.000 jadi 2.000 teman-teman. Kita bercandaan aja ya teman-teman ya. Nah, wah Koroi pelanggan tetap kagak. Saya sumpah demi Tuhan teman-teman, nggak pernah saya booking lewat micet teman-teman. Saya nggak tahu. Cuman ya teman-teman ada anak-anak yang tahu gitu loh. Kalau yang servis bagus naik kok. Oke. Tapi tetap lihat servis. Oke, servis yang seperti apa, teman-teman? Bahas itu aja lah, pusing. Bahas bab lebih, bab apa, kita bahas ini aja lah, ya. Naik di hotel klasik piro kok? Aku nggak tahu. Setahu aku dulu ya, before COVID ya, teman-teman ya. Klasik itu aku pernah ke sana itu before COVID. Berapa ya? 300.000 apa berapa itu ya? Tapi lama itu ya. Siapa yang percaya Korois polos itu? Ya bukan polos pak. Kita ini gaptek kalau urusan micet teman-teman. Ya kita gaptek urusan micet bos. Songgoriti sepiro pak? Wah nggak tahu. Loh tapi Songgoriti ya 20 tahun yang lalu teman-teman ya. 20 tahun yang lalu. Ya zaman saya masih SMA ya. 300.000 teman-teman. Paling sekarang naik jadi 500 lah ya. 20 tahun yang lalu teman-teman 300.000 bos. Songgoriti itu ya. Zaman saya masih SMA. Kamu coba lihat 20 tahun lalu harga produk berapa, ini berapa itu kan. Nah. Travel om. Waduh, buka kan travel. Om aku cedek doli kisih akeh, ikut nyimak. Waduh. Hei, ini bulan puasa, Dol. Bahasan begituan semua. Rusak. Ya nggak apa-apa lah, wong turu digasak ya. Hotel klasik, hotel travel paket hemat. Waduh. Micet duduk zamannya Big Boss, teko-teko dewi loh, malah takut saya teman-teman ya. Saya terus terang teman-teman ya, saya dalam dunia seperti itu tuh sudah tobat ya. Sebuah tobat. Kenapa teman-teman ya? Saya paling sepa itu masih oke lah teman-teman. Cuman sekarang sudah jauh mengurangin teman-teman. Kenapa? Saya pernah kemarin begitu. Saya kemarin ini cerita true story ya teman-teman ya. Pas berapa ya? Sekitar 6 bulan yang lalu deh ya kan. Dia 6 bulan yang lalu kan, Sepa pak, ya kan, Sepa gitu kan, waduh, masuk tuh di Sepa gitu kan, jebret kan, tiba-tiba, loh, masih yang ada di Deddy Corbuzier ya, Dancuk ngerti, aduh, mati, untung nggak minta foto ya kan, mati aku. Nah, kalau minta foto kan ya Hamsiong kita ini, wes dari situ ampun deh. Pernah ketahuan istri nggak pernah lah teman-teman. Pakai topeng ya. Loh, posisi pakai masker tuh loh masih ketahuan teman-teman. Kan video saya itu kan sering viral di TikTok gitu ya. Jadi itu jadi masalah.
Istrinya lagi nonton. Ya ora lah, aman, istri saya aman. Dia bilang ke saya, nggak apa-apa lah, selama kamu lihat cewek cantik menarik itu masih wajar. Yang nggak wajar itu kalau lihat cowok ganteng kemudian tertarik, itu yang bahaya gitu loh. Kata istri saya begitu, teman-teman. Umur piro kok? 40 saya. Kayak pernah lihat di sumo. Sumo itu apa sih sumo itu? Sumo itu apa sih? Nggak pernah ke sumo saya, teman-teman. Kasih referensi lah. Sumo Kelapa Gading. Wah, nggak tahu ini. Sekarang pandangan hidup apa pegangan hidup, Pak? Itulah. Spa Sumo Kelapa Gading. Aku nggak tahu. Gading Marina. Loh ini kok ngerti-ngerti semua ya? Ini kalau diajak sepa-sepaan kok paham semua ya ini teman-teman ya? Berarti yang ikut TikTok ini golongan-golongan manusia bejat ini ya teman-teman. Ngomong bener susah, ngomong rusak nyambung kabeh. Wis, gak teli, cuk. Gak ngerti sumo, Pak, ngertinya SOP Delta, petik mangga ya. Nah, Pak Chandra Teja itu kerjaannya apa? Dia itu punya perusahaan provider apa gitu, lupa aku, Pak. Maklum, klasik pasar baru masih ada tah. Klasik itu masih ada tah. Saya pasca COVID tuh nggak pernah berpetualangan kayak begitu-gitu, itu sudah nggak pernah lagi, teman-teman. Hey, ini ada Timothy Ronald nih. Halo bro, pembicaraan bapak-bapak ya sudahlah. Kadang-kadang stres belajar. Klasik masih ya. Oke. Kadang-kadang kita kan kalau mau datang ke sana itu kalau sendirian itu kok malu ya teman-teman ya. Kadang-kadang perlu ada yang ngajak. Cuman masalahnya sekarang kan nggak ada yang ngajak toh. Bahan investasi lagi pusing bro. Ya udahlah, bahas seneng-seneng dulu lah teman-teman. Klasik lantai 5 atau lantai 2? Emang adalah apa? Kron udah tutup. Ibu Bandung? Enggak. Bapak-bapak menang, yang muda belum tentu sampai ke bapak-bapak. Pada nyangkut semua dan ada yang rugi juga. Ya. Sun City paling bagus. Emang masih buka lah teman-teman, Sun City itu. Saya nggak pernah, katanya sih ya. Saya sampai hari ini tuh menginjakkan kaki di yang namanya Sun City itu nggak pernah teman-teman. Wah, UATG di mana sekarang Om? Susah. Jadi saya cerita ya teman-teman ya. Jadi gini loh teman-teman. Jadi saya cerita ya. Nah. Saya itu sebenarnya orang baik teman-teman. Saya itu sebenarnya orang baik. Saya tidak yang namanya sepa-sepa itu saya enggak. Kemudian saya itu selalu taat agama teman-teman, tidak pernah melanggar perintah-perintah Tuhan. Cuman karena gara-gara apa ya? Gara-gara teman-teman saya yang sesat itu loh kan. Saya ngomongkan diajak sepa gitu. Waduh, ini zina. Nah ini haram. Nah, tapi kemudian teman saya bilang begini, loh, justru ini adalah perhatian kita terhadap orang-orang yang terlantar. Kita ini menyantuni janda-janda tua lewat anak-anaknya, Pak. Oh, gitu ya. Ya. Karena kalau bukan kita ini yang perhatian, mau siapa lagi gitu loh. Saya pikir juga, oh ya benar juga ya. Kalau nggak ada kita kasihan loh mereka. Mau makan gimana, orang tuanya gimana, keluarganya bagaimana, membantu UKM. Memang teman saya itu baik-baik gitu loh. Jadi melihatnya begitu kan. Nah, apalagi kalau menjelang puasa kayak gini ya teman-teman ya. Oh itu sepi ya kan, tutup ya kan.
Mereka kan perlu lebaran, perlu THR, mereka nggak dapat THR teman-teman. Nah kalau nggak dari anda ini siapa gitu loh. Bercandaan loh ya guys, dianggap serius teman-teman. Saya aslinya itu stand up komedi aja lah teman-teman ya. Ntar kita bikin, saya tak minta si Dede, bos masuk somasi boleh lah. Cuman guyonan kayak gini-gini ini agak pinggir jurang gitu loh. Sekarang itu masalahnya banyak orang tersinggungan teman-teman ya kan, ngomong ini tersinggungan itu kan susah teman-teman ya. Saya pernah teman-teman ya, pas kasus investasi bodong begini, saya pernah Pak mau disomasi orang ya, saya mau disomasi ya, karena dibilang saya rasis teman-teman. Jadi ada orang mau somasi saya karena bapak itu rasis teman-teman. Rasisnya apa? Bapak rasis, kenapa? Bapak bilang Cina sipit, kaget saya bos. Hah? Saya bilang itu Cina sipit ya kan? Dan yang somasi saya bukan orang Cina teman-teman. Orang bagian timur itu loh. Bapak itu perkataannya rasis, kenapa? Karena ada bilang tentang Cina sipit. Saya pikir-pikir, iki sing Cina awak. Orang-orang itu lucu-lucu ya zaman sekarang ini ya. Ini partai guyon ya teman-teman ya. Jangan ini ya. Semua omongan saya ini just hiburan aja. Sekarang kita hiburan aja lah. Stres. Ngomongin ini robot trading apa segala ramah-ramah stres itu loh bos. Kita bahas sesuatu yang indah-indah aja lah. Perang Rusia bagaimana Pak? Waduh nggak ngerti bos. Tapi setahu saya cewek Rusia itu memang cakep-cakep. Uzbek Rusia itu setahu saya cakep-cakep teman-teman. Cuman nggak tahu sekarang masih ada nggak ada loh. Kalau dulu masih ada, Uzbek Rusia itu masih ada. Sekarang populasinya udah punah. Nyari di mana teman-teman? Apakah di Jakarta ada supplier Uzbek dan Rusia teman-teman? Nah. Pernah rasain bully nggak Pak? Saya nggak pernah rasain bully. Kenapa? Karena minder teman-teman. Nanti kalau sama bule itu susah teman. Harga diri kita itu teman-teman ya. Biasanya sumur ya kan. Wah tiba-tiba kena Asia ya kan. Nah ini bercandaan ya teman-teman ya. Minder bulinya sambil ngerokokan, iya sambil udah masuk ya. Gitu kan dia lucu kita itu kan. Nah. Teman saya pernah itu ke Damrak, ya kan, saya Damrak Belanda, Red Light District teman-teman, ya kan, Red Light District, dia coba tuh kan, nah ternyata ketika dia coba di Red Light District itu kan jebol, jadi dia coba berapa ya, 100 euro kalau nggak salah, 100 euro ya kan. 100 euro ya kan, 100 euro coba gitu kan. Begitu masuk ya teman-teman, kalau lihat bule gitu kan, gede gitu kan, wah dia kayak keder gitu teman. Wah tuh gimana nih ya kan. Nah begitu otongnya bangun teman-teman, belnya bunyi teman-teman. Jadi belum sempat masuk ya kan untuk menggerakkan si otong, ternyata belnya bunyi. Ternyata di sana itu rate-nya itu 100 euro itu 15 menit teman-teman. Jadi belum apa-apa, 15 menit otong baru datang, kemudian belnya bunyi, kesuruh keluar itu kan, sambil ketawa meso-meso itu kan. Itu pengalaman lucu-lucu lah guys, jangan terlalu serius ya teman-teman ya, santai-santai aja. Saya kadang-kadang kalau mau guyon-guyon tuh ya pecah lah kita gitu loh teman-teman. Cuman kadang-kadang tuh kalau inilah
Cewek Batam bagaimana Om? Aduh aku nggak tahu teman-teman, kan kamu kan. Setahu saya cewek Batam itu kan simpenannya engkong-engkong Singapura ya, setahu saya ya. Ya. Biasanya kan engkong-engkong Singapura yang tukang kosok-kosok WC apa segala kan nyimpennya di Batam itu kan. Cuman selama pandemi kan orang Singapura tidak bisa ke situ, banyak yang terkeleleran sih gitu loh. Barang import susah sejak COVID. Oke. Ya makanya lah, cintailah budaya Indonesia teman-teman. Cintailah produk-produk Indonesia ya. Nah. Surabaya dan Malang di mana yang ngetop loh? Saya justru kalau Surabaya Malang nggak pernah kayak gini-gini begitu teman-teman ya kan. Nah. Cewek yang paling gigit daerah mana? Aduh nggak ngerti saya teman-teman. Saya nggak ngerti teman-teman. Wih ini solusi utang ini ya. Nah, cari cewek Mako aja Om. Kita bahas cewek-cewek gini nanti ceweknya tersinggung loh teman-teman ya. Kadang-kadang susah ya, kita ini bercanda gitu kan susah ya. Ya, kalau bahas cowok dikira homo gitu loh. Serba salah kita ini ya. Jadi mau ketawa aja susah gitu kan. Bahas cewek dikira anti feminisme, bahas cowok homo gitu kan. Lah terus apa gitu, apa bahas binatang gitu loh. Itu kan ada berita itu kan, biawak diperkosa. Itu mungkin gara-gara putus asa, gara-gara dibully netizen begitu ya teman-teman ya. Bahas cewek dikira feminis, bahas cowok homo, akhirnya memperkosa binatang. Itu biawak di India itu kan. Madura paling gigit. Wah, kembut begitu ya. Ada jedut-jedut tuh, waduh. Kacau. Ini lagi membahas apa Pak? Ini lagi ngawur teman-teman ya. Kita lagi ngawur aja ya. Robot game over jadi YouTuber misteri aja Om. Wah iya. Udah mandi kok, bukan udah mandi, ini keringetan teman-teman. Mandi belum, tapi keringetan sih. Om nggak pernah upload YouTube lagi. Saya ini gini teman-teman, memang seminggu 2 minggu ini lagi vakum ya. Males aku buka konten tuh males, gara-gara apa? Gara-gara begini, di Instagram tuh kan keblokir. Saya nge-live Instagram tuh keblokir gitu loh teman-teman. Nah akhirnya males bikin konten tuh, aduh. Yang dibahas juga gitu-gitu aja gitu loh, lagi-lagi jenuh aja ya. Kita cuman upload sekedar aja deh gitu, karena kan kita juga bukan hamba absen gitu loh. Istilahnya kita nggak makan absen juga nggak apa-apa gitu loh. Kadang-kadang kalau kita bikin nggak bikin YouTube dikira hamba absenku nggak gede kok teman-teman. Gedean Pak Cedra Chandra itu gede. Om Roy lagi siko dapat tawaran manggung. Iya manggung, apalagi kan kemarin tuh kan tinju apa segala itu ya. Nah itu akhirnya nggak sempet lah bikin kayak gitu. Ini lagi mau bikin lagi teman-teman. Enak bahas spa Uzbek Thai. Enak begitu bahas gitu sambil kita mau berendam di kolam panas dan dingin teman-teman. Wah itu adalah momen mencapai kesaktiannya Roy Sakti begitu teman-teman. Bikin spa ya kan, di panas dingin. Saya itu terus terang aja, saya itu penyuka spa, bukan suka yang plus-plusnya. Saya suka berendam teman-teman ya. Jadi kadang-kadang itu saya ke Jakarta itu kalau ke spa itu kan kadang-kadang cuman kepingin fasilitas air panas dan dingin gitu loh. Kalau masalah plus-plusnya itu ya kalau pas kepingin ya ayo, kalau enggak ya enggak gitu loh teman-teman. Karena kan tergantung juga ya, kita tergantung ya, kita mau sedekah apa enggak gitu loh teman-teman ya kan. Kalau kita merasa wah ini kelihatannya kita harus bersedekah ya sudah. Tapi kalau enggak ya fasilitas saja gitu loh. Papaku berendam lali keturun tadi mengkeret. Wah. Karena kadang-kadang kalau sudah penat ya, kayak contoh ya kayak di Jakarta apa segala, sudah penat gitu kadang-kadang nyemplung air panas sama dingin itu
fresh gitu loh teman-teman. Problemnya di Malang nggak ada ya, di Malang tuh nggak ada. Dulu ada di Araya itu ada, cuman dibongkar teman-teman. Emang diizinin istri kok spa plus plus plus. Loh kalau spa diizinin, kalau plus plus ya nggak diizinin dul. Mana ada istri ngizinin itu loh teman-teman ya. Pinter-pinternya kita aja lah teman-teman. Onsen Malang Pak, ribet. Cara awal bikin kartu kredit langsung datang ke bank aja minta kartu kredit gitu loh. Dan sekarang menular teman-teman. Anak saya tuh juga suka spa. Tapi masih ya, spa yang bener, jangan nggak bener kayak bapaknya tapi. Plus-plusnya apaan sih Pak? Plus-plusnya itu plus bayar, plus PPN. PPN-nya nggak tahu ya, kena 11% sekarang ya teman-teman ya. Kemudian plus minyak eukaliptus ataupun lavender, itu plus-plusnya teman-teman. Utangmu rusak kok teman-teman ini. Karena kadang-kadang pijit itu nyandu ya, nggak tahu, bener nggak buat teman-teman sekalian. Kita tuh kalau lagi nggak pijit ya, kadang-kadang ya sebulan 2 bulan kagak. Tapi kalau pas lagi pijit tiap minggu loh. Enakan di tempat sauna rasanya, nah itu. Om, invest apa yang paling bisa dipercaya? Invest ilmu lah teman-teman. Jadi gini loh, tiap orang itu beda-beda ya. Goalnya mau kemana, tujuannya apa itu harus spesifik. Tapi kalau kamu nggak tahu, ya kan, kalau kamu nggak tahu lebih baik kamu belajar dulu. Kalau kamu mau coba-coba yang lainnya nggak apa-apa. Oh, menurut Om apa semua owner robot berkesinambungan satu sama lain? Maksudnya gimana? Berkesinambungan itu bagaimana? Mereka pada gugat DNA buat apa? Maksudnya gugat DNA buat apa itu? Aku kurang paham ini. Nah, dipijit, pijit yang bener. Invest bisnis lendir nggak ada matinya. Oke. Setuju. Saya punya murid CCCR di mana kok? Gua di Malang. Oi Christian, ganteng kali bosku. Amin. Halo juga lah bro. Bang, sepatu merahnya keren kok. Terima kasih. Kapan ke Jakarta lagi? Minggu depan gue ke Jakarta lagi bro. Gue Sabtu, Minggu, Senin gue ke Jakarta lagi bos. Gue isi materi di Ternak Uang teman-teman. Jadi modul saya akan ada di Ternak Uang ya teman-teman ya. Zone, modul kartu kredit dan modul investasi bodong. Sehat Om Roy, take a break kayaknya kecapean. Nggak apa-apa. Fred, kamu tuh pindah ke Hyundai Minggu depan ditunggu rendeman. Apa? Ada yang mau traktir kah? Kalau ada yang mau traktir saya boleh lah, silakan berendam aja. Enak kita ngobrol sambil berendam tuh enak. Ya, daripada ngobrol sambil ngopi itu nggak enak karena saya nggak doyan kopi teman-teman. Terus terang aja, kadang-kadang Pak, ayo Pak ngopi, males saya tuh. Kenapa? Saya minum kopi itu pasti malam nggak bisa tidur. Kadang-kadang Pak jangan meropi, ya Pak ngobrol-ngobrol di spa Pak, ya sambil berendam lah, itu lebih enak itu teman-teman. Berendam aja, gitu loh. Ya Om pindah, ya nggak apa-apa lah, Hyundai lebih bagus lah, Suzuki kamu jual apa gitu loh. Kamu jual Suzuki, saya juga bingung, suruh beli mobil Suzuki, beli apa gitu loh. Kalau Hyundai kan masih bagus produknya, kan masih ada kereta, ada yang mobil listrik gitu kan. Saya setuju lah kamu pindah, Fred. Sering soroti DNA, ATG, Roy Sakti ditugu apa hubungan dengan robot Sparta, apa bener? Oh, Sparta. Jadi gini teman-teman, kenapa saya dituduh berafiliator dengan Sparta, karena gini, pas tinju kemarin saya disponsori sama HFX Berjangka. Nah, Sparta itu mainnya di HFX Berjangka dan itu beda bos teman-teman. Antara Sparta dan HFX itu beda.
HFX berjangka adalah broker lokal yang sudah ada izin dari Bapepti itu loh. Sparta robot yang ilegal. Nah, itu. Dua besar robot tersisa, apakah ada pejabat yang terseret ya? Kelihatannya susah teman-teman, kelihatannya susah karena mereka sekarang rame-rame cuci tangan ya. Malamko, info tentang Triumph FX. Nah, Triumph FX ini menarik ya. Saya gini ya, Triumph FX ini nggak bisa ketebak ini ponzi atau tidak ya, nggak bisa ketebak teman-teman. Triumph FX itu terus saja, tapi sangat beresiko ketika sekarang ini karena apa? Pola-polanya kayak ponzi teman-teman. Tapi dia menggunakan broker luar. Nah, Triumph FX ini ramalan saya ke depan, nanti ujung-ujungnya skemnya kayak modelnya Fin 888 ataupun kayak Mia. Nah, itu yang itu. Tapi saya ngomong kalau Triumph itu 50-50 lah saya ngomong ya. Saya nggak bisa menebak. Kalau ATG Net 89, DNA itu saya tahu itu pasti ponzi. Cuman kalau Triumph itu karena apa? 50-50 saya ngomong. Tapi akan ada titik di mana dia akan scam. Kenapa? Karena gini teman-teman ya. Copy trade ya kan. Jadi gini, di dalam dunia AI ya, expert advisor ya. Jadi contoh begini teman-teman ya. Jadi kalau di dalam dunia expert advisor artinya ketika kita ngikutin sebuah, jadi gini, kita itu masuk gelondongan teman-teman ya. Jadi Anda gabung dengan crowdfunding dengan banyak orang, kemudian di copy trade ya kan. Kalau Triumph itu kan copy trade ya. Artinya apa? Anda dijokiin sama orang. Nah, bagus atau tidak itu kita nggak bisa tebak. Karena apa? Yang paling berbahaya adalah ketika orang yang jokiin kita itu diajak kerjasama dengan brokernya, ditawarin sama brokernya, teman-teman. Bro, lu daripada kayak gini bro, mau nggak di-MC-kan aja, nanti kamu dapat 50-50 gitu loh. Jadi misalnya nih total yang di tradingkan berapa? 10 miliar ataupun 100 miliar teman-teman. Nah, suatu ketika sama brokernya itu karena wih ini menang terus nih ya kan. Nah, kemudian sama brokernya digangguin, mau nggak? Ini di-MC-kan aja, kamu dapat 50, saya dapat 50. Nah, pertanyaannya iya atau tidak itu kembali ke tangan brokernya teman-teman. Artinya apa? Hidup Anda, bukan ke tangan brokernya, ke tangan pilotnya teman-teman. Pilotnya kalau nggak mau nanti bisa dikerjain, ya, dikerjain sama brokernya sangat bisa sekali teman-teman. Nah, itulah kenapa sangat riskan sekali ketika kita ikut crowdfunding untuk di dalam dunia forex. Ya, saya tidak menyarankan Anda ikut crowdfunding di dalam dunia forex. Anda rawan untuk dikerjain. Lebih baik kalau Anda belajarlah forex secara manual, pasang-pasang sendiri, anu-anu sendiri. Kemudian kalau udah paham, mulai Anda pakai robot, tapi robot yang Anda setting sendiri, teman-teman. Tombolnya di Anda. Anda bisa install robot. Kemudian lihat gaya permainan Anda kayak apa sih, nanti Anda pakai robot, itu bisa gitu loh. Tapi robot yang Anda setting sendiri ya, robot itu kan perintahnya kayak apa gitu loh. Nah, tapi kalau dana yang terkumpul di dalam dana yang terakumulasi di dalam crowdfunding itu sangat rawan untuk dikerjain teman-teman ya, sangat rawan untuk dikerjain. Kenapa? Karena basically kita bermain di broker yang which is broker itu bandar sih teman-teman. Ya, nggak mungkin dia mau ngasih kita tiap bulan menang terus. Lah kalau kita tiap bulan menang terus, kemudian mereka untungnya dari mana? Itu yang terjadi. Thank you, Fred. Thank you, Fred. Tapi kalau kita main sendiri, ya kan, kayak kita main sendiri kan ya, kita bisa menang, kita bisa kalah, ya kan. Broker juga. Jadi gini loh teman-teman, kayak contoh kita main cuman 1000 US, ya kan, 1000 dolar. Kita menang pun pasti dibayar sama brokernya, gitu loh teman-teman. Karena apa? Biasalah menang kalah, ya. Cuman kalau kamu main di dalam crowdfunding, ya kan, di mana nilainya sampai 1 juta US, ya. Kalau kamu menang terus, broker lama-lama kan bangkrut. Ya dia
banyak cara untuk memainkan kita, itu banyak cara. Itulah kenapa kalau saya pribadi saya kurang suka ketika crowdfunding banyak, itu bahaya. Apalagi MLM. MLM itu kan makin lama makin banyak, duitnya makin banyak. Itu rawan untuk dikerjain. Bukan berarti, makanya kayak Triumph FX itu kan rawan untuk dikerjain, teman-teman. Karena yang terkumpul dari itu kan berapa, jadi ada satu titik gimana mereka itu kan kilaf, teman-teman. Broker Macrit Group bagaimana? Aku nggak ngerti Macrit itu. Tolong kok dijawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang mana ya? Nggak baca, coba posting lagi ya pertanyaannya. MLM bagus, MLM itu kan the godfather of MLM ya. AFC oke lah. Bisnis yang bagus itu sekarang apa? Ya, Anda sukanya apa, teman-teman? Triumph FX sudah jalan 11 tahun. Katanya, kenyataannya nggak 11 tahun lah, teman-teman. Triumph FX-nya, tapi kan kamu ikut kayak di Nikolai, kemudian Tokyo siapa gitu ya, teman-teman ya. Kamu ikut di copy trade-nya, bukan di FX-nya. Trader Family selama ini sih oke-oke aja ya. Yang big besar tuh oke-oke aja. Cuman begini ya teman-teman ya. Di dalam dunia forex ya, nggak ada yang malaikat. Semua itu setan sendiri-sendiri, teman-teman. Tidak ada yang bersih putih malaikat di dalam dunia trading forex ya. I know, teman-teman ya. Baik itu brokernya, kemudian tradernya, yang ngajarin seminar, yang punya broker, regulatornya. Mereka itu bangsat dengan caranya masing-masing lah ya. Ada seperti itulah. Nggak 100% putih, teman-teman ya. Itu. Jadi kalau saya pribadi itu, saya trading tapi ya just having fun lah saya ngomong. Saya tidak membantungkan bisnis saya di situ, teman-teman. Ya yang penting ada portofolio, iseng-iseng belajar lah gitu. MLM PT Melia Sejarah bagaimana tuh? Aman nggak? Ya selama Anda bisa menjalankan produknya ya aman-aman aja, teman-teman. Kalau dari info kok hasil profit dibagi dengan fund manajernya, iya. Nah problemnya kan begini, kalau fund manajernya digodain sama pihak FX-nya, di-MC-kan, kayak kejadian tuh EA Copet, tahu nggak EA Copet? EA Copet, kemudian sekarang ini ada apa, Well Trade juga kena itu loh, nggak salah. Kenapa ATG dan robot trading lain bisa bertahan lama? Karena skema Ponzi.